dilindungi dari jiran yang jahat. Hadirin dan hadirat, memiliki jiran yang baik sangat mustahak dalam pandangan Islam. Sebab bila jiran itu jahat atau tidak baik, jiwa kita tidak akan tenang. Bila berjiran atau berdekatan dengan jiran yang tidak baik. Jiran yang tidak baik ini hendaklah dijauhi supaya kita tidak terikut-ikut atau merasa tidak tenang, tidak tenteram berdekatan dengannya. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqamah fa inna jaral badiyah yatahawwal. Itu bunyi doanya. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindunganmu dari kejahatan jiranku yang buruk. Karena jiran senantiasa berubah-ubah. Hadirin dan hadirat, itu baru terjemah harfiah, literal translation. Kita minta kepada Allah agar Allah lindungi kita daripada jiran yang buruk laku. Fi daril muqamah, yang bersifatnya senantiasa, berdekatannya senantiasa. Karena sesungguhnya jiran jariyah, jiran badiyah, yatahawwal, mudah kita hadapi. Apa syarahnya, Pak Ustaz? Apa terjemah maknawiyah? Kita minta dilindungi daripada jiran daral muqamah. Apa makna daral muqamah? Sementara jiran badiyah boleh dihadapi, tidak sulit untuk dihadapi. Yang sulit ini jiran daral muqamah. Apa makna daral muqamah? Apa makna jiran daral jariyah? Ada beza. Sebagaimana kita jelaskan baru-baru ini tentang binatang. Ada binatang yang jinak, alifah. Ada binatang yang liar. Kita dibolehkan untuk memelihara binatang yang jinak, yang mesra, apalagi cantik. Apalagi binatang tersebut bulunya, air liurnya tidak najis. Lain halnya binatang yang jinak tapi najis. Liurnya, dagingnya, sampai bulu dan kulitnya. Seperti anjing. Ini di antara sebab mengapa beberapa hari yang lalu kita jawab tidak mengapa memelihara kucing dalam rumah. Nabi pernah memeliharanya. Abu Hurairah
dinamakan Abu Hurairah karena dia sangat sayang dengan kucing. Air jilatan kucing boleh kita jadikan untuk air uduk karena tidak najis. Makanan bekas dimakan sedikit oleh kucing dimakan oleh isteri kesayangan Rasul Siti Aisyah radhiyallahu anha. Malah jahat pada kucing justru akibatnya neraka. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, wanita masuk neraka karena seekor kucing yang dikurungnya tidak diberi makan, tidak diberi minum. Akhirnya kucing tersebut mati kelaparan. Baik. Jiran juga terbagi dua. Kadang-kadang jiran dibagi kepada tiga. Jiran yang mempunyai satu hak, jiran yang mempunyai dua hak, jiran yang mempunyai tiga hak. Jiran yang mempunyai satu hak bila jiran kita orang kafir. Apakah hak orang kafir, Pak Ustaz? Kalau dia sebagai jiran, namanya hak kejiranan. Kita tak boleh ganggu dia. Tak boleh buat dia jadi tak tenang. Buang sampah sesuka hati. Pokok kita besar sampai ke halaman rumahnya yang selalu jatuh daun-daun kering. Menyusahkan dia, tak boleh. Kecuali bila dapat izin jiran, walaupun dia kafir. Itu jiran yang mempunyai satu hak. Jiran yang mempunyai dua hak. Bila dia jiran kita berdekatan rumah dan dia Muslim pula. Dua hak tersebut adalah pertama hak kejiranan, yang kedua hak sebagai Muslim. Bila dia beri salam jawab, bila dia undang datangi. Bila dia minta pertolongan, tolong. Bila dia sakit, jenguk, ziarah. Dan lain-lain. Apabila dia bersin, doakan, jawab bersinnya. Dan yang ketiga, jiran yang mempunyai tiga hak. Sudahlah dia jiran, satu, hak kejiranan. Sudahlah dia Muslim pula. Dan yang ketiga, dia adalah ahli keluarga. Mungkin adik-beradik kita, mungkin uncle, auntie, mungkin cousin, sepupu. Itu bila ditinjau, jiran dibagi tiga jenis. Jiran dibagi kepada dua jenis dalam doa ini. Ya Allah, lindungilah aku daripada kejahatan Daral Muqamah. Karena sesungguhnya jiran Daral Badiyah yatahawwal. Di sini jiran terbagi dua. Jiran maknanya orang yang berdekatan dengan kita, Darul Muqamah, senantiasa. Itu Darul Muqamah, senantiasa. Macam kita artikan istiqamah, senantiasa. Berbuat baik. Konsisten. Ada ulama hadis yang mengartikan Daral Muqamah ini, yang kita minta kejahatan, Allah lindungi kejahatan mereka fi daril muqamah, yakni jiran yang berkekalan. Antara lain, bila kita berjiran dengan rumah sebelah yang tidak baik, selama kita duduk,
di rumah kita dan dia duduk di rumah dia yang berdekatan, yang suka membunyikan suara yang bukan-bukan, radio, televisyen, terpekik sana, terpekik sini, kita jadi tak tenang. Itu di antara contoh Darul Muqamah. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Demi Allah, tidak beriman dia. Demi Allah, tidak beriman dia. Demi Allah, tidak beriman dia. Lalu sahabat bertanya, apa yang Tuhan maksudkan? Sampai bersumpah 3 kali, demi Allah dia tidak beriman, ya Rasulullah. Nabi jawab, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Yang aku maksudkan orang yang tidak beriman itu, yaitu orang yang membuat jirannya tidak tenang karena kejahatan dan dosanya. Suka bawa teman-temannya yang jahat, sama ada sekedudukan, sama ada bawa kawan-kawan sama-sama minum arak, isap dada. Itu dia jiran yang Nabi katakan tak beriman dia. Karena apa? Dia membuat jirannya sebelah tidak tenang. Karena kejahatannya, karena dosa yang dia buat. Termasuk juga jiran yang berkekalan ini, yang kita minta dilindungi oleh Allah dari kejahatan mereka, termasuk pasangan hidup. Isteri dapat suami, tapi suami jahat, kaki pukul, panas baran. Setiap hari isteri menanggung tekanan batin. Kalau tidak penderaan bersifat physically, kadang-kadang mentally. Tidak beri saraan hidup. Padahal itu kewajibannya. Tidak bimbing isteri ilmu agama. Malah isteri yang ingin tutup aurat dilarang. Isteri ingin salat dilarang. Isteri yang ingin berbaik-baik dengan ibu bapa dilarang. Itu dia Darul Muqamah. Pasangan hidup. Atau sebaliknya, suami dapat isteri yang selalu buat masalah. Di matanya suami tak pernah baik dalam pandangannya. Jahat senantiasa. Isteri macam ini juga, itu maknanya kejahatan dari jiran Darul Muqamah. Itu sebabnya Islam kata, cerai isteri macam itu. Kalau suami pula yang jahat, adu kepada pihak berkuasa. Minta fasakh. Beritahu dia tidak tunaikan kewajibannya saraan hidup, sama ada saraan zahir atau batin, boleh, tidak salah dalam Islam. Karena dia termasuk kejahatan jiran Darul Muqamah. Senantiasa. Begitu juga bila memiliki pembantu. Sudahlah bayar sekian
mahal, buat masalah terus. Cari dan minta ganti dengan pembantu yang lain. Itu sebabnya Islam sangat menyuruh supaya kita kalau mencari kawan, biar kawan-kawan yang saleh, kawan yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa menasihati kita. Jangan berkawan dengan orang jahat. Tetapi jiran daral badiyah, dia akan berubah. Maksudnya pula, seperti kita berjiran atau berkawan ketika musafir. Safar itu kan masanya singkat saja. 2 hari, sehari, 3 hari. Walaupun dia jahat, tapi itu akan berakhir bila kita dah balik. Sementara saja. Ni maksud hadis ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan jiran daral muqamah, yaitu jiran yang berkekalan, dan karena jiran yang sementara dia mudah dihadapi. Itu sebabnya dalam agama disebut wanita dikawini atas 4 sebab. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Fazfar bidzatid din taribat yadak. Utamakan faktor agama. Pasti kamu akan beruntung. Itu sebabnya di dalam bidalan orang-orang Arab, al-jaru qabla ad-dar. Dahulukan jiran daripada rumah. Jangan salah faham. Al-jaru qabla ad-dar. Jiran sebelum rumah. Maksudnya, bila hendak cari rumah, perhatikan dulu jiran. Bukan rumahnya. Kita hendak tinggal, hendak sewa. Nampak rumahnya cantik. Perabotnya mahal-mahal. Tempatnya strategik. Tertarik. Itu rumah. Tapi sayangnya jirannya tak baik. Buat keonaran, buat bising. Walaupun rumah kita cantik, kita tak akan tenang. Itu maksudnya, dahulukan jiran daripada rumah. Dahulukan, perhatikan jiranmu daripada rumah yang kamu tidak diami. Okey, itu tentang doa yang ke-15.